Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi, semoga pagi hari Anda senantiasa sehat-sehat dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fakir Isa Al-Kaf, dan bersama kita ada Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat-sehat ya. Mudah-mudahan. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu guru-guru kita, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat juga sehat-sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ikhwan akhwat kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai alangkah indahnya Islam, alangkah indahnya syariat Islam, bagaimana konsep yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita sebagai umat muslim. Melanjutkan pembahasan kita beberapa hari lalu. Namun sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan rahmatnya, Allah tanamkan hidayah di dalam hati kita sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jarang orang-orang yang sesat ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, perenungan kita terhadap rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita punya, rezeki yang sangat besar yang selama ini barangkali beberapa kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki iman, Islam, dan keimanan, ketakwaan di dalam hati kita. Kita sudah membahas dua pertemuan lalu. Pertemuan pertama, bagaimana kita merenungkan bahwa syariat Islam ini adalah agama yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan yang langsung turun dari pencipta kita sehingga sifatnya itu bisa bersifat fitrah, maksudnya bersifat fitrah atau sejalan dengan kondisi kita, bahkan sejalan dengan alam raya, bersifat alamiah dan mudah untuk dilakukan karena memang sudah alami, ada pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membahas kemarin bagaimana maksud-maksud dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ustaz kemarin membahas tentang maqasid syariah. Ada 5, hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aqal, hifzun nasl, dan terakhir hifzul mal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Semua itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan rezeki kepada kita. Hari ini ikhwan akhwat, kita bersama Ustaz Hamzah dan juga bersama Ustaz Husain akan membahas lebih banyak contoh-contoh tentang sawabit wal mutahawilat, atau ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sifatnya tetap, tidak bisa diubah-ubah, dan mutahawilat atau sesuatu yang sifatnya fleksibel, yang disesuaikan dengan kondisi zaman, kondisi dan keadaan darurat ataupun lapang dari seorang muslim. Mungkin pertama kita dengarkan dulu ikhwan akhwat penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal azamatu wal kibriya kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Demikian pula ikhwan kerabat kerja di studio, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Atib yang menemani kita pagi hari ini. Begitu juga akhwat yang sedang melakukan pelatihan. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, kepada seluruh anak bangsa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama-sama pada kajian-kajian yang lalu, dalam agama Allah, yaitu al-Islam, terdapat aturan-aturan yang bersifat pakem. Aturan-aturan yang bersikap pakem dan tidak berubah-ubah. Ini disesuaikan dengan apa? Dengan fitrah manusia. Dengan fitrah manusia, di mana aturan-aturan ini disesuaikan juga dengan hal-hal yang bersifat fitri pada diri manusia. Karena aturan ini diperuntukkan untuk umat manusia demi menjaga stabilitas hidup mereka, keharmonian mereka, dan kebersihan hidup mereka. Begitu pula lingkungan mereka. Di samping aturan dan hukum yang pakem dalam Islam, ada juga yang fleksibel. Yang fleksibel. Disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, dalam pengharaman, Allah haramkan perzinaan. Allah haramkan juga LGBT. Ini merupakan hal yang pakem dalam agama. Oleh karena itu, hampir seluruh agama bersepakat bahwa ini merupakan perbuatan yang menjijikkan. Kita saksikan bagaimana Paus sebelumnya dengan tegas mengecam perbuatan-perbuatan semacam ini. Menolak untuk memberikan restu dan mengesahkan perkawinan antar sesama jenis. Ini bertolak belakang dengan fitrah manusia yang Allah ciptakan dari pasangan pria wanita. Apabila perkawinan beralih dari pria dan wanita menjadi pria dengan pria atau wanita dengan wanita, lama-kelamaan generasi manusia akan punah. Dan penyakit akan menyebar karena bertentangan dengan fitrah manusia. Begitu juga di antara apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kebohongan, khianat, kezaliman, kesaksian palsu. Ini semua merupakan hal yang pakem yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sikap durhaka dari seorang anak kepada ayah ibunya. Kita saksikan bahwa wasiat dari Allah untuk bersikap baik mulia kepada kedua orang tua bukan hanya pada masa Nabi kita untuk umatnya, tapi setiap Nabi menyampaikan pesan yang sama. Begitu juga Allah haramkan orang-orang tua yang berbuat aniaya pada anak-anaknya. Ini merupakan hal yang pakem dalam agama. Begitu juga Allah haramkan seorang laki-laki berbuat aniaya pada istrinya atau istri berbuat aniaya kepada suaminya. Ini merupakan hal-hal yang pakem dalam agama. Perjudian juga merupakan hal yang pakem yang diharamkan dalam agama. Korupsi juga merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini ayat yang menjelaskan haramnya
korupsi dan kolaborasi bersama mereka-mereka yang berkuasa dengan mencari keuntungan pribadi tapi menimbulkan kerugian dan kezaliman. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Kemudian kalian memberikan suap bagi apa? Para penguasa agar kalian bisa memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Orang beranggapan menyuap ya, dan korupsi ini tidak dibahas dalam Al-Quran. Padahal jelas-jelasan Allah bahas bagaimana menyuap itu bukan hanya dalam hadis tapi dalam Al-Quran. Begitu juga khianat pemimpin. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Seorang nabi tidak mungkin akan melakukan perbuatan khianat. Tapi siapa yang melakukan hal ini akan dibawa perbuatannya di hadapan Allah di hari kemudian nanti sebagai perbuatan yang benar-benar akan bisa mencelakakan orang. Sampai Nabi mengatakan la tuqbalu shadaqatun min ghulul wala salatun bighairi tuhur. Sedekah tidak akan diterima dari hasil khianat, hasil korupsi, hasil usaha yang tidak benar, dan salat tidak akan diterima sebelum dia bersuci terlebih dahulu. Bersuci bukan hanya bersuci secara fisik, tapi hati kita bersihkan untuk menghadap ke hadapan Allah. Maka bersuci terbagi dua, ada taharah hissiyah, ada taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah artinya membersihkan diri secara fisik. Sedangkan ma'nawiyah membersihkan hati kita, jiwa kita. Di saat kita akan menghadap ke hadapan Allah. Membasuh tangan tujuannya kita bertobat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan tangan kita. Dengan membasuhnya sebagai ibadah simbolik. Begitu juga wajah ini sebagai lambang apa? Sebagai lambang arah tujuan dari setiap orang. Nah, di saat dia meluruskan hatinya ke hadapan Allah, bertaubat dari kesalahan sebelumnya yang diungkapkan dengan membasuh wajahnya. Pada wajah terdapat dua bola mata yang sering melakukan kesalahan, apalagi ini yang pendek, ya, yang kelihatannya kecil tapi dampak efeknya luar biasa. Iya. Kemudian menyapu kepala kita, mohon pada Allah agar pikiran kita dibersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik, yang bisa merusak hati kita. Kedua kaki kita merupakan kendaraan yang biasa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan kita, yang sering kali melangkah di tempat-tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya berwudu ini merupakan ibadah simbolik, bukan hanya terbatas pada apa? Mensucikan fisik. Karena kalau bicara mengenai daerah yang kotor pada tubuh kita, wajah ini merupakan daerah yang kita jaga. Bahkan bau tidak sedap kita berhati-hati. Di tubuh kita ada daerah-daerah yang lebih kotor. Kenapa justru diperintahkan kita membasuh wajah kita? Begitu pula tangan kita. Untuk orang saat ini kan tertutup pakaiannya. Ini berarti yang dimaksudkan bukan hanya sekedar membersihkan anggota badan kita secara apa? Secara jasmani, tapi sebetulnya ibadah simbolik yang bertujuan membersihkan hati kita. Demikian pula membersihkan kita dari dosa-dosa kita dengan cara kita bertaubat kepada Allah sebelum kita menghadap. Kemudian kita mendirikan sholat, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat agar kamu selalu ingat padaku. Nah, orang yang banyak mengingat Allah akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, hal-hal yang pakem, baik itu dalam bentuk perintah menegakkan keadilan, melarang perbuatan khianat, memerintahkan kita untuk bersikap jujur, melarang kita berdusta, memerintahkan kita untuk menjaga amanat, melarang kita untuk mengkhianati amanat. Ya. Begitu juga melarang kita dari minuman keras yang mendatangkan kebencian dan permusuhan. Itu peringatan yang tegas dari Allah. Hal-hal ini bersifat apa? Pakem dalam agama, termasuk bergaul bebas, LGBT. Ini jelas-jelasan merupakan larangan yang tidak ada tawar-menawar, bukan hanya terjadi pada apa? Pada masa Nabi kita, tapi Nabi-Nabi sebelumnya juga menyampaikan yang sama. Seperti ada 10 pesan yang Allah sampaikan kepada Musa, Allah ulangi kembali dalam suratul Isra. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Dan pesan-pesan yang lain, semua ini tercakup dalam 10 pesan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Begitu juga berkaitan dengan pengharaman babi. Orang beranggapan hanya Nabi kita yang mengharamkan babi. Padahal kalau kita buka perjanjian lama, kitab Bani Levi,
kita akan temukan bagaimana Allah haramkan babi sebagaimana terhadap kita, Allah haramkan juga bagi umat Israel. Tapi sayang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama ya, yang berusaha untuk menyesuaikan hukum dan aturan disesuaikan dengan tradisi budaya satu kaum. Nabi Allah Isa juga mengharamkan babi karena beliau juga terikat dengan kitab perjanjian lama. Mulai kapan barang-barang dihalalkan? Semenjak munculnya Paus mengatakan bahwa yang masuk ke dalam mulut manusia tidak haram, tapi yang keluar dari saluran kotornya itu yang diharamkan. Jadi bukan Al-Masih, bukan Isa ibnu Maryam, bukan Yesus yang membolehkan kita memakan ini, tapi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan gereja Roma. Hingga bukan lagi ajaran Al-Masih, hanya pakaiannya ajaran Al-Masih, sedangkan isinya sudah bukan lagi ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam. Begitu juga berkaitan dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ini merupakan hal yang disampaikan oleh para nabi dari mulai Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Shu'aib, Ibrahim. Pesan demi pesan disampaikan oleh mereka berulang kali. Sebagaimana kita baca dalam suratul A'raf. Dalam dialog antara para nabi dan umat mereka. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga wa ila madyana akhahum syu'aiba qalu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Perintah untuk kita mentauhidkan Allah. Tidak ada tawar-menawar. Kemudian juga perintah kita untuk menepati atau menunaikan takaran dan timbangan. Menepati takaran dan timbangan. Dan tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana dalam kisah Nabi Allah Shu'aib bersama umatnya yang sering melakukan pelanggaran mengurangi takaran, timbangan, kemudian melakukan pekerjaan menyamun untuk mencari keuntungan buat diri mereka, dan juga melakukan kerusakan di muka bumi. Ini perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang bersifat pakem, sabit dari umat ke umat, dari masa ke masa. Tapi ada hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya mutahawil, fleksibel, bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah rahasia mengapa Islam dengan ajarannya, dengan kitab sucinya mampu berhadapan dengan tantangan zaman dan selalu relevan karena datangnya dari Allah pencipta kita, sebagaimana manusia yang diciptakan Allah sanggup berhadapan dengan tantangan zaman karena bukan ciptaan dan penemuan seseorang. Seperti televisi. Dari mulai televisi yang tadinya tidak berwarna, kemudian berwarna, yang satu sistem pindah ke dua sistem. Sekarang televisi begitu canggih. Dari cembung sampai cekung, sampai flat. Betul tidak? Kita saksikan bagaimana kebesaran Allah yang Allah tunjukkan melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Dulu orang menaiki kendaraan dari mulai mobil yang sederhana sampai mobil yang super canggih saat ini. Mobil yang cerdas. Pesawat udara dari mulai baling-baling hingga pesawat jet yang dikendalikan sampai yang di remote. Pada saat mau landing maupun pada saat apa? Mau take off, pilot tidak perlu sama sekali apa? Mengemudi, cuma memprogram pesawat pada saat landing secara otomatis. Kemudian pesawat ulang-alik yang mengarungi apa? Yang mengelilingi bumi. Yang mengelilingi bumi. Dan kita saksikan dari mulai teleskop Hubble yang dilepaskan pada jarak kurang lebih sekitar 450 km sampai teleskop James Webb saat ini. Ternyata semakin terbuka wawasan manusia, mereka semakin melihat kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapkan. Seperti firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertunjukkan bagi mereka ayat kebesaran-kebesaran kami fil afaq, dalam seluruh cakrawala kehidupan, hingga jelas bagi mereka Allah lah satu-satunya kebenaran, yang berasal dari Allah merupakan apa? Kebenaran. Nah, kita ingin di sini memberikan beberapa contoh berkaitan bagaimana Islam siap untuk berhadapan dengan tantangan zaman.
pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada masa sahabat Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi dan umat untuk mengambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari sebahagian harta mereka. Allah tidak sebutkan jenis hartanya, tapi ambil dari sebagian harta. Semua yang masuk dalam kategori harta, ya, wajib kita keluarkan zakatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai bukti akan keimanan kita. Ini bukan main-main, bukan terserah kita. Kalau Anda betul-betul beriman pada Allah, cinta pada Allah, tidak akan sayang mengeluarkan harta kamu yang Allah berikan pada kamu. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan jiwa mereka dari rasa kikir, bahkan dari syirik. Karena begitu orang tidak mengeluarkan zakat, dia masuk dalam kategori orang yang musyrik. Fawailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Dalam surat Fussilat. Kecelakaan bagi orang-orang musyrik yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Begitu dia mencintai harta melebihi cinta pada Allah, dia tergolong dari orang musyrik. Tutahhiru, membersihkan mereka dari syirik, dari rasa kikir, dari keserakahan yang bisa merusak mental dan jiwa manusia. Bukan hanya membahayakan diri, tapi membahayakan orang di sekelilingnya. Wa tuzakkihim biha. Bukan hanya mensucikan, akan menumbuhkan nilai-nilai mulia dalam jiwanya. Wa sholli alaihim. Lalu bagi yang berzakat, bacakan doa selawat untuk mereka, wahai Rasulullah. Inna salataka sakanul lahum. Selawatmu akan memberikan ketenangan bagi jiwa mereka. Berarti orang di saat berzakat dia akan menerima selawat dari Rasul. Dan kita yang menerima, kita juga berselawat untuk dirinya, berdoa supaya Allah gantikan yang dikeluarkan, ampuni dosanya, bersihkan hidupnya, jadikan dia sebagai manusia yang mulia. Jadi zakat ini berhubungan dengan iman kita. Menolak zakat berarti kita membuat jiwa kita terjerumus dalam kesyirikan, keserakahan, dan nafsu angkara murka. Ini merupakan perintah kepada Rasul untuk mengumpulkan zakat. Pertama menghitung harta mereka, setelah itu dikeluarkan zakat, ya, yang Allah wajibkan pada mereka. Nah, pada masa Nabi, kita tahu bahwasanya ekonomi amat terbatas. Pada perdagangan, pertanian, yang diperdagangkan pun sebatas yang mereka hasilkan. Seperti hasil pertanian, ternak, ya. Adapun situasi ekonomi saat ini yang telah berkembang dengan pesat, tidak ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika orang ditanya mengenai zakat profesi, contohnya perkebunan cengkeh, perkebunan tebu, yang tidak ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga buah-buahan seperti semangka. Buah-buahan seperti ini maupun melon, ya, atau timun, dulu hanya mungkin dihasilkan secara apa? Individu. Karena orang kalau punya tanah subur, mereka lebih suka menanam gandum. Jadi paling hanya sekedar tanaman-tanaman yang sifatnya individu, tidak seperti saat ini yang diangkut ke pasar induk. Mereka bisa menghasilkan 1 hektar bisa sampai ratusan juta rupiah. Begitu juga cabai. Pada masa dahulu kala orang tidak berpikir bahwa cabai harga sekarang, cabai rawit aja bisa 100.000 rupiah. Sedangkan yang nanam padi, mereka dapat berapa? Sekali mereka tanam, sekali panen. Kalau cabai bisa berulang-ulang kali panen. Betul tidak? Mereka menanam padi 1 hektar, katakan punya dapat kurang lebih sekitar 20 juta bersih. Orang tanam cabai bisa berapa ratus juta. Bahkan orang tanam timun bisa beli mobil. Belum paprika. Paprika 1 butir aja harganya gila-gilaan. Nah, kita bertanya, apakah ini dikeluarkan? Karena pada masa Rasul tidak dikeluarkan. Kalau kita kembali pada firman Allah, khudh min amwalihim, saya mau bertanya, ini hasil paprika, hasil dari kelapa, hasil cengkeh, hasil dari tebu, begitu juga hasil dari berbagai macam sayur mayur yang diproduksi secara massal, dijual secara massal, menghasilkan keuntungan yang besar, wajib zakat apa tidak? Mereka mengatakan tidak wajib zakat karena itu bukan makanan pokok. Saya mau tanya, dasar makanan pokok dari mana? Ada nggak nasnya? Nggak ada, cuma dikias. Sebagaimana yang dikeluarkan pada masa Rasul, itu yang dikeluarkan juga saat ini. Berarti agama Islam tidak fleksibel.
Sampai ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini agama apa? Feodal. Tuan tanah yang milik perkebunan tidak wajib zakat, petani-petani kecil keluar zakat. Tuduhan ini bisa dibenarkan kalau memang Islam seperti yang difahami oleh kalangan-kalangan al-mutazammitin. Orang-orang yang kaku, orang-orang yang sama sekali tidak memahami maqasid syariat al-Islamiyah. Kalau dia faham maksud dari syariat Islamiyah, semua yang masuk dalam kategori harta wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak ada pengecualian. Oleh karena itu Allah berfirman pada ayat 100 dalam suratul Baqarah ayat 267. Kita lihat ya, bagaimana Allah dalam ayatnya berbicara secara umum. Tapi ayat yang umum ini mencakup semua yang yang berada pada cakupannya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari hasil-hasil baik, ya, hasil-hasil yang thayyib, ya, yang kalian dapatkan dari hasil usaha kalian. Al-kasbu difahami oleh sebagian orang hanya tijarah. Saya mau tanya, dari mana kamu memahami al-kasbu itu terbatas pada tijarah? Al-kasbu itu semua pekerjaan usaha yang menghasilkan. Yang penting usahanya halal. Dari mulai perdagangan, termasuk juga yang didapatkan dari hasil jasa profesi. Seperti seorang dokter, dia menghasilkan. Seorang advokat menghasilkan, ya. Seorang juga jaksa, seorang hakim, seorang yang bekerja dalam bidang profesi tentu selagi profesinya halal, maka wajib untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hasil-hasil usaha yang thayyib yang kalian usahakan. Ini kan kata kasbu mencakup semua jenis usaha. Lalu pembatasannya, dari mana dalilnya? Kalau berdasarkan praktek Rasulullah, bukan berarti apa yang di luar Rasulullah lakukan bid'ah. Karena apa? Karena hukum apa? Hukum itu diputuskan berdasarkan situasi yang dihadapkan oleh oleh masing-masing. Sesuai dengan perkembangan pertumbuhan yang ada pada satu masa. Kalau usaha pada saat itu hanya terbatas pada perdagangan, bukan berarti di luar perdagangan, dari bentuk usaha yang menghasilkan yang tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan atau tidak wajib zakat. Nah, kalau seorang petani mendapatkan hasil 10 juta 4 bulan sekali, ini mendapatkan 50 juta per bulan tidak wajib zakat, orang bakal bilang Islamnya berpihak kepada orang-orang kaya, mengabaikan mereka-mereka yang miskin. Herannya, kalau pajak bersifat progresif sesuai dengan pendapatan seseorang dari 5-35%, zakat tidak mengalami perubahan, sifatnya statis. Bahkan bukan kembali kepada nas, kembali kepada kias. Rasulullah tetapkan pada emas perak yang kita simpan, kalau mencapai nisab, kita wajib keluarkan setiap tahun 2,5%. Lalu perdagangan mereka kias pada emas. Padahal emas ini merupakan simpanan kita. Sedangkan perdagangan kan berputar. Mereka lebih suka memilih yang 2,5% sesuai dengan sikap kikir mereka yang cinta pada harta benda, lupa bahwasannya Al-Quran menyebutkan wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan, dijawab oleh Allah qulil afwa. Yang melebihi kebutuhan kamu wajib berkontribusi bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Al-afwa ma zada an hajatikum, ma fadala an hajatikum. Yang melebihi kebutuhan kita itu. Kalau kita berada pada kondisi butuh, katakan pendapatan kita 25 juta, ternyata tidak cukup karena kebutuhan mendadak untuk anak sekolah, untuk ini, untuk itu, kita belum wajib zakat. Tapi begitu kita mendapatkan 10 juta, kita punya kebutuhan cuma 5 juta, lebih 5 juta, yang 5 juta wajib dikeluarkan zakat, bukan 2,5%. Mana buktinya ucapan kamu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yang dengan 2,5%? Ini namanya omong kosong. Dia kan kebutuhan bergantung gaya hidup, Ustaz. Kalau gaya hidup yang berlebihan tidak termasuk dalam hal yang menjadi potongan dari
zakat yang diwajibkan. Tapi biaya hidup yang normal yang wajar. Kalau dia beli mobil mewah, beli ini, beli itu, ya, keluarkan zakatnya dulu, baru beli mobilnya. Baru beli, ya. Iya. Jadi apa? Allah mengatakan, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ard, dan dari hasil bumi yang kami keluarkan bagi kalian. Lo sebutin nggak? Beras, gandum, ada nggak? Nggak ada. Tapi apa saja yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi, termasuk timun, tomat, cabai merah, cabai rawit, paprika. Ya. Begitu diproduksi secara massal, ternyata setelah dipotong biaya produksi masih menghasilkan sejumlah harta yang besar, masuk dalam kategori firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini seharusnya seperti ini, tapi ternyata mereka bersikap tekstual. Apa yang diucapkan nas mereka fahami secara harfi, kemudian apa yang dilakukan Rasul mereka fahami secara apa? Secara apa? Secara pakem, tanpa memahami maksud dari syariah Islamiyah. Kalau Rasulullah SAW hidup pada saat ini, Rasulullah akan menggeleng-gelengkan kepala, dia mengatakan umat Islam yang saya lihat sekarang ini, umat Islam yang jauh dari tuntunan Islam. Siapa yang bertanggung jawab? Ulama-ulamanya. Yang seharusnya menjelaskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam agamanya dengan jelas, tapi ternyata mereka lebih suka meninggalkan kitab Allah kepada pendapat fulan dan fulan. Akhirnya agama semakin jauh dari Allah dan terputus. Dari apa? Dari keindahan agama tersebut, dan agama juga kehilangan ruhnya karena tidak terhubung dengan Allah, tapi terhubung dengan manusia-manusia yang fana dan pemahaman mereka yang terbatas. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini seharusnya difahami sesuai dengan situasi perkembangan zaman. Kalau dulu ekonomi terbatas pada peternakan, pada pertanian, perdagangan, sekarang ekonomi masuk dalam bidang profesi, dalam bidang jasa aja, hampir 75% uang berputar dalam bidang jasa. Apalagi pada saat sekarang ini, di mana pramuniaga, baik pria maupun wanita, pada saat ini kebanyakan mereka dipensiunkan. Sekarang mereka tidak perlu lagi mendirikan mal-mal, toko-toko yang menelan biaya, bahkan terkena pajak yang cukup tinggi. Mulai sekarang mereka melakukan apa? Kegiatan perdagangan online. Perdagangan online sekarang ini betul-betul apa? Hampir menggantikan sebagian besar perdagangan yang offline. Pengangguran semakin banyak. Kemudian kita lihat juga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi mereka tidak terhubung dengan Allah. Agama mereka terhubung dengan persen-persen tokoh-tokoh ustadz ulama yang berbicara tanpa dasar dari kitab Allah maupun sunnah Rasul yang sebenarnya. Bahkan mereka mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Akhirnya apa? Sebagian besar umat tidak mengeluarkan zakat. Yang dikeluarkan oleh sebagian kecil, jumlahnya tidak berarti. Kita bertanya, ini ulama ini berpihak kepada siapa sebetulnya? Bukan membela hak-hak orang kecil, tapi mereka justru menjadi apa? Preman-preman yang melindungi orang-orang yang berada. Mereka takut di saat menyampaikan kebenaran tidak dapat bagian lagi dari harta mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa semua yang didapatkan dari hasil usaha yang halal, semua yang dihasilkan dari hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencukupi kebutuhan orang yang berusaha tersebut. Tapi kalau belum mencukupi atau pas-pasan, dia belum wajib berkontribusi. Karena Allah mengatakan, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian merenungkan. Merenung, berfikir tentang kehidupan dunia dan akhirat. Mau kemana kita pergi semuanya? Harta kita kumpulkan nggak bakal kita bisa bawa. Udah sakit-sakitan, napasnya udah tersengal-sengal, masih mencintai harta yang luar biasa, bahkan ngigoknya bicara soal uang. Ini menggambarkan orang ini terputus hubungannya dengan Allah dan rahmatnya. Jadi Allah ketika memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari harta kita tidak menjelaskan jenis harta, ya. Tapi semua yang masuk dalam kategori harta, baik itu hasil bumi, hasil pertanian, baik dari hasil tambang,
wajib kita keluarkan zakatnya. Lalu kita bertanya, berapa yang mesti dikeluarkan? Apakah 2,5%? Kalau 2,5% itu kias yang dipergunakan oleh orang-orang yang kikir. Bagaimana kita mengaku sebagai agama yang benar, sebagai umat yang sebaik-baiknya, kita masih kalah sama umat Kristen yang mengeluarkan 10% dari apa? Dari harta mereka untuk apa? Untuk kewajiban mereka. Bahkan kita kalah sama kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah yang mengeluarkan 20%. Lalu kita ingin mendirikan negara Islam. Tidak perlu kalian teriak-teriak mendirikan negara Islam. Islamkan diri kamu dulu. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gembar-gembor mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, tapi kehidupan kamu tidak mencerminkan sama sekali kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Berapa kira-kira yang mesti dikeluarkan? Kalau pertanian saja yang hasilnya lebih kecil dari hasil profesi, keluar 10%, masa cuma 2,5%? Pertanian itu tidak dipotong kebutuhan, tapi dipotong biaya pertanian. Jadi kalau pertanian katakan biaya 10 juta, hasilnya 90 juta umpamanya, dipotong 10 juta tinggal 80 juta. Nah, 80 juta dikeluarkan tanpa dipotong untuk kebutuhan dia. Betul nggak? Sekarang sudah dipotong untuk kebutuhan dia, dikeluarkan 2,5%. Saya bingung, dari mana kira-kira latar belakangnya? Hanya mengikuti zakat emas, perak yang disimpan dalam rumah dan tidak diputar. Nah, kita ambil contoh namanya kias aulawi. Kias min babil aula. Kalau Allah berfirman, wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, rampasan perang, kalian keluarkan khumus, 1/5 untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang membutuhkan. Orang kalau pergi berperang, resikonya tinggi nggak? Kalau nggak mati, luka-luka. Dan pada masa Nabi, orang membiayai perang dengan uangnya sendiri. Beli kendaraannya, beli baju besinya, beli senjatanya. Tapi mereka wajib mengeluarkan 20% dari pendapatan rampasan perang. Resikonya begitu tinggi, mengeluarkan 20%. Saya mau tanya, usaha perdagangan yang resikonya lebih ringan, apa enggak wajib lebih besar lagi seharusnya? Jadi kalau ghanimah saya dikeluarkan 20%, apalagi perdagangan yang sedikit resikonya. Oleh karena itu paling tidak 20% sama. Kalau tidak 20%, paling sedikit 10% dikias kepada pertanian. Yang mengherankan, kias analogi yang dilakukan oleh sebagian ulama. Bahwasanya zakat profesi dikias kepada zakat, enggak. Jenisnya dikias pada zakat pertanian. Namanya zakatul ghalad, zakat hasil. Karena tanah pertanian tidak dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan hasilnya. Begitu juga profesi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dari apa yang Allah ajarkan, ini yang menghasilkan. Jadi seorang dokter, seorang insinyur, ya, seorang advokat, seorang pembela, seorang hakim, seorang jaksa, semua wajib mengeluarkan zakat mereka. Tapi dikias pada pertanian jenisnya. Karena zakat hasil. Lalu jumlah yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan bukan dikias pertanian, dikias pada emas perak. Kalau memang jenisnya kembali kepada pertanian, seharusnya yang dikeluarkan juga sama dengan apa yang dikeluarkan oleh para petani, kan? Tapi enggak dikias pada emas perak. Berarti yang dikeluarkan 2,5%. Malah yang unik, dipotong dulu untuk kebutuhan dia dulu. Baru setelah itu dikeluarkan 2,5%. Kalau pertanian kan tidak, dikeluarkan biaya aja. Biaya penanaman. Nah begitu juga dia kerja, katakan sebagai seorang dokter, potong biaya transportasi dia, betul. Transportasi dia pergi ya, ke tempat praktek dia, atau katakan seorang hakim, seorang advokat, seorang jaksa, atau apa saja yang menjadi pekerjaan mereka, dipotong biaya transportasi. Kalau memang uangnya berlebihan, dikeluarkan langsung, bukan 2,5%. Kalau pertanian paling ke 10%. Nah, kita temukan bahwa fatwa-fatwa dan kias-kias yang dilakukan oleh sebagian ulama bukan lagi kias yang sesuai dengan ketentuan syariat, tapi namanya kias ma'al farik, kias, tapi ada perbedaan antara yang dikias kepada apa? Antara yang dikias kepada sesuatu yang menjadi ukuran.
Jadi farqun bainal maqis wal maqis alaih. Nggak sama. Orang bilang namanya al-qiyas ma'al farid. Qiyas, tapi terdapat perbedaan. Kalau seandainya katakan minuman keras dikias pada khamr, itu namanya ada persamaan kan? Kalau ini aneh, dikias pada pertanian, tapi yang dikeluarkan emas sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari emas. Jadi kita lihat ternyata banyak ulama yang main 4 gulipat. Yang main 4 gulipat. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, apa saja yang kita dapatkan dari hasil usaha yang halal? Mau itu pertanian, mau itu perdagangan, mau itu profesi, ya. Apapun yang kita hasilkan termasuk yang didapatkan oleh seorang maklar, ya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Itu merupakan apa? Merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dikeluarkan sekarang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan pada Rasul, itulah namanya perkembangan zaman mengharuskan kita apa? Mengharuskan kita juga mempersiapkan perangkat-perangkat yang sesuai dengan pertumbuhan perkembangan zaman. Dan Al-Quran sebagai acuan kita, bukan pendapat manusia yang berakhir dengan berakhirnya mereka pada masa hidupnya. Dan manusia tidak mampu meliputi yang gaib. Tapi kalau Al-Quran dengan petunjuknya mampu untuk meliputi berbagai macam perkembangan dan pertumbuhan zaman sebagaimana kondisi manusia yang diciptakan Allah, walaupun diciptakan dengan struktur tubuh sama seperti yang diciptakan pada masa Adam, ternyata manusia di abad modern mampu berhadapan dengan tantangan zaman. Mereka nggak mengatakan fisika bid'ah, biologi bid'ah, matematik bid'ah, nggak ada pada masa Rasul. Ini kalau yang bicara seperti ini berarti orang-orang yang jelas-jelasan apa? Orang-orang yang tidak sama sekali berakal. Orang-orang yang sama sekali tidak akan sama sekali mampu untuk memahami maksud-maksud dari syariah Islam, yang mampu untuk memberikan solusi bagi umat Islam dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini merupakan salah satu contoh. Contoh, dan mudah-mudahan kita bisa banyak memberikan contoh dalam hal ini. Insya Allah dilanjutkan sama Ustaz Hamzah untuk menyampaikan hal tersebut. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, kita telah mendengarkan begitu gamblang dan jelas bagaimana indahnya Islam kalau kita mengacu kepada Al-Quranul Karim dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya Islam ini di dalam petunjuknya yang akan menjangkau segala arena, segala daerah, dan juga menjangkau segala zaman. Al-Quran dengan syariatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu, yang ilmunya tidak terbatas oleh tempat dan waktu, dapat difahami oleh manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi dan juga pada zaman-zaman berikutnya sampai zaman kini maupun zaman yang akan datang. Tadi Ustaz Husain telah menjelaskan begitu gamblang bagaimana contoh-contoh hal-hal yang diterangkan oleh Al-Quran, yang mana ayat Quran ini bersifat luas, bersifat fleksibel, yang bisa diterapkan di segala zaman, ya, di segala tempat. Itu seperti tadi yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 267, yaitu yang memerintahkan kepada kita kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari segala yang baik yang kalian hasilkan. Jadi dari hasil usaha kalian yang baik, yang halal, infakkanlah. Ini kalimat Al-Quran begitu luas. Jadi
Ini bisa mencakup pada zaman Nabi apa saja hasil yang dihasilkan oleh manusia pada waktu itu, oleh orang-orang yang beriman pada waktu itu. Ya, itu harus diinfakkan, harus dizakatkan. Nah, pada waktu itu ketika ayat ini turun pada zaman Nabi, maka Nabi Rasulullah merangkan apa saja yang harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu. Tentu Rasulullah SAW tidak akan mengemukakan seperti yang tadi Ustaz Husin terangkan, ya, keluarkan zakat semangka, keluarkan zakat cabai, keluarkan zakat kelapa sawit, keluarkan zakat tambang emas dan perak misalnya seperti itu, atau uranium dan sebagainya, batu bara, ya, kopra dan sebagainya. Ya, tentu kalau Rasulullah terangkan itu, sahabat akan terbingung-bingung. Rasulullah ngomong apa ini? Ya, kan? Rasulullah tentunya menerangkan sesuai apa yang mereka lihat. Ya. Sebab Rasulullah juga suka berbicara, menerangkan bahwa sini kita sudah supaya berbicara menerangkan seseorang sesuai dengan daya tangkap mereka. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan daya tangkap mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman bukan saja untuk manusia yang hidup di zaman Nabi, tapi juga untuk manusia yang hidup zaman sekarang dan yang akan datang, maka firman Allah ini akan sesuai untuk segala zaman. Nah, kita ini dengan memahami firman-firman Allah, ya, bisa kita menerapkan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, kita terapkan firman-firman Allah tersebut. Seperti tadi mengenai zakat yang sudah diuraikan. Jadi begitu luasnya makna zakat ini, ya, dan begitu banyaknya bidang-bidang yang harus dizakati, ya, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kalau kita beragama pada saat ini, tapi menerapkan Al-Quran ini dengan praktek yang zaman 1400 tahun yang lalu, berarti kita mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, jadi jangan berdalil, oh ini kan zaman Nabi nggak ada. Ya, Nabi nggak pernah perintahkan ini. Ya, Nabi nggak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak ada, yang kalian pada waktu itu nggak bisa melihatnya, nggak bisa menghasilkannya seperti itu. Ya, sesungguhnya itu sesuai apa yang Rasulullah SAW jelaskan adalah sesuatu yang sesuai pada zamannya waktu itu. Menarik mengenai bagaimana fleksibilitas Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di akhir khutbahnya di Hajjatul Wada, Rasulullah perintahkan, pesankan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Terus Rasulullah beritahu, rubba muballighin au amin sami. Berapa banyak nanti orang yang disampaikan bisa lebih paham dari yang mendengarkan ini. Ini terbukti, ya. Seperti ayat tadi, ayat Al-Quran tadi. Ya, tentang anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu orang yang mendengar langsung dulu, ya. Kemudian ayat ini disampaikan lagi oleh para sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in kepada tabi'in. Ternyata nantinya orang yang hidup belakangan bisa lebih paham tentang makna ayat ini, tentang keluasannya daripada apa yang difahami pada masa itu. Ya, ini Rasulullah katakan seperti itu karena Rasulullah, ya, tentunya mendapat ilham bagaimana tentang kemajuan, ya, peradaban manusia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak terangkan semuanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana, ya, ayat yang dulu difahami secara sempit tapi pada saat ini meluas maknanya. Jadi rubba muballighin, berapa banyak orang yang disampaikan, ya, bukan yang menyampaikan, yang disampaikan itu artinya mendengar, itu yang disampaikan ayat ini kepada mereka bisa lebih paham dari yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, bukan karena bagaimana kok kita lebih mulia daripada sahabat, bukan, tapi memang ini adalah Al-Quran
ya memang ditujukan untuk umat di segala zaman. Contoh lain seperti yang tadi juga Ustaz Husain sebutkan tentang nisab zakat. Ya, kalau dulu misalnya Rasulullah SAW tetapkan nisab zakat seperti emas, ya, dengan 20 mithqal. Ya, karena ini adalah sesuatu yang disimpan, ya, dikeluarkan 2,5%. Ini jelas-jelas ini adalah untuk harta yang disebut kanz, harta yang ditimbun, harta yang disimpan, harta yang ditabung. Itu keluarnya 2,5%, bukan harta yang diputar seperti perdagangan atau seperti orang punya kontrakan atau orang punya profesi yang terus mendapatkan seperti itu. Nah, itu dikeluarkan waktu itu adalah 2,5%, ya. Itu untuk harta yang disimpan, jadi tabungan kita. Ini sebagai sebenarnya istilahnya kalau Habib Abdullah bilang ini mungkin ini penalti dari apa yang disimpan, ya. Sebab memang harta itu jangan selalu simpan, harta itu harus dikembangkan, harus diberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Harta kita itu likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu jangan muter di antara orang kaya aja. Jadi biar orang-orang masyarakat, orang miskin juga bisa merasakan. Oleh karena itu ketika harta itu disimpan saja, nah ada penaltinya, keluarin 2,5% seperti itu. Allah juga Maha tahu, nggak suruh keluarin 20% yang disimpan, nanti habis, ya. Tapi 2,5% maksudnya adalah supaya ini tetap walaupun dia itu disimpan tapi tetap ada yang dikeluarkan. Nah, kemudian kalimat al-afwa tadi, qulil afwa, tentang seberapa yang harus dikeluarkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus dikeluarkan. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil afwa, katakanlah yang harus dikeluarkan adalah afwa. Ya, artinya sesuatu yang melebihi kebutuhan kalian. Nah, ini adalah nisab yang fleksibel. Ya, terkadang kalau kita hanya suka di kitab-kitab fikih menjelaskan, mengkiaskan nisab zakat itu harus dikeluarkan kalau seorang punya gaji dikias dengan emas, misalnya 90 gram emas. Ya, kemudian dikali berapa sekarang per gramnya emas berapa, kemudian misalnya ketemu nilainya misalnya setahun sekian, kalau dibagi per bulan kira-kira misalnya 6 juta atau 7 juta, maka seorang kalau lebih dari 7 juta baru dia harus wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Ini kalau ketentuan ngitung seperti ini ya, tidak fleksibel, enggak melulu, ya. Orang yang gajinya 7 juta itu sudah tercukupi. Sebab setiap keluarga itu beda-beda. Ya, ada orang yang 7 juta ini udah cukup bagi dia, udah lebih dari cukup karena dia hidup sendiri misalnya. Ada orang yang penghasilannya 7 juta tapi keluarganya yang ditanggung banyak. Ya, itu tidak mencukupi untuk dirinya. Nah, inilah fleksibilitasnya bagaimana ayat Quran itu, ya, yang menyebutkan al-afwa, arti yang melebihi kebutuhan. Kalau walaupun dia penghasilannya 10 juta atau 20 juta, ternyata ya tanggungan dia itu banyak, ya, menghabis semua itu, dia tidak wajib zakat. Tapi kalau dia misalnya dapat dia 20 juta, kemudian dia cukup dengan penghasilannya itu untuk kebutuhannya 10 juta, nah kelebihannya itulah yang harus dizakatkan tadi, ya. Minimal 10%, ya. Kalau bisa itu adalah 20-20% dari yang di luar kebutuhannya tadi. Nah, inilah bagaimana fleksibilitas hukum Allah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an ini, yaitu untuk bisa diterapkan di segala zaman, di segala situasi dan tempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Khairan jazaa Ustaz Hamzah, semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian.
Barusan kita membahas tentang bagaimana syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kita yang sifatnya sawabit atau tetap bersifat tetap teguh, nggak bisa diganggu-gugat, dan yang sifatnya mutahawwilat. Tadi kita bahas panjang lebar salah satu hukum yang sifatnya mutahawwilat yang urgent, yang harus segera disadari Kita mau oleh tambahkan sedikit ya. adalah zakat. Silakan Ustaz. Tafadhol. Sebagai bukti bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok maupun tidak. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 di samping ayat 267 tadi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghaira ma'rushat. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian, menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang berpara. Seperti anggur, ya. Anggur, tomat kan berpara. Betul enggak? Yang menggunakan apa namanya? Oke. Ya. Ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat, dan pohon-pohon ini tidak berpara, pohon-pohon keras. Seperti rambutan, durian, itu kan tidak berpara kan? Ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukulu, dan korma. Kemudian waz-zar'a, berbagai macam hasil apa? Tanaman yang bermacam-macam ini, ukulu. Yang menghasilkan buah yang bermacam, termasuk paprika, cabai ya, termasuk terong, tomat, kentang tuh ya. Waz-zar'a wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukulu. Korma dan pohon-pohon apa hasil tanaman ya, yang menghasilkan berbagai macam buah-buahnya, baik yang menghasilkan buah maupun yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan daun-daunnya pun dibakar, ada kan? Waz-zar'a mukhtalifan ukul. Waz-zaitun, dan buah zaitun. War-rumman, dan buah delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, yang serupa dan tidak serupa. Karena rambutan saja apa? Bermacam-macam kan? Mangga juga bermacam-macam. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Lihat akhir ayat ini. Kulu min thamarihi idza athmar. Makanlah dari hasil buahnya pada saat berbuah. Penutupnya apa? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan keluarkan haknya pada saat panen. Dari perintah pada ayat ini untuk mengeluarkan haknya, kewajibannya, kalau kita merujuk ke belakang, kita temukan dari hasil yang disebutkan ada hasil ya, yang bukan merupakan makanan pokok. Betul tidak? Kalau padi, gandum katakan sebagai makanan pokok, kita bertanya, zaitun, rumman, ya. Kemudian waz-zar'a mukhtalifan ukuluh. Itu kan umum semuanya kan? Dari semua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, Allah katakan kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan melakukan israf seperti yang dilakukan sebagian masyarakat di barat. Begitu panen tomat, mereka saling lempar-lemparkan tomat. Sekian banyak hasil tomat dihancurkan. Bayangkan coba. Nah, dari ayat ini jelas bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Orang bertanya, kenapa Rasulullah tidak mengeluarkan zakat tomat pada saat itu? Karena memang diproduksi dalam skala kecil. Hasilnya, hasil yang apa? Yang dimanfaatkan oleh kalangan individu. Apalagi mereka tidak memiliki cold storage. Kalau sekarang kan beda. Hasil semangka, melon, 1 hektar bisa menghasilkan sampai ratusan juta. Begitu juga paprika. Sekarang harga paprika satu berapa? 20 ribuan. Bayangkan coba. Cabai rawit 100 ribu. 1 kilo. 1 kilo. Nah, kalau seandainya umat diberdayakan menanam katakan cabai rawit, dalam lahan 50 meter aja bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian mereka menghasilkan, mereka jual, mereka nikmati hasilnya, mereka keluarkan haknya. Orang-orang miskin akan hilang semuanya. Jadi ayat ini bersama ayat dalam surat Al-Baqarah dengan tegas memerintahkan kita mengeluarkan semua hasil usaha kita. Apapun usaha kita selagi halal, kita wajib keluarkan. Begitu juga hasil pertanian. Nah, kalau Allah rendengkan antara al-kasbu sama apa? Sama hasil bumi, paling sedikit at least 10%. Karena hasil bumi dikeluarkan 10%, maka seharusnya al-kasbu juga keluar 10%, bukan 2,5%. Dari mana kiasnya? Betul tidak? Oleh karena itu hasil nikel, hasil tambang apapun juga termasuk hasil minyak seharusnya keluar dari hasil tambang
yang maknanya sama dengan rikas 20%. Jadi negara mengeluarkan 20% yang menjadi hak Allah. Karena Allah yang menyediakan semua ini, masa Allah nggak diberikan? Dan Allah akan kembalikan untuk mereka-mereka yang berhak. Tapi sayang, ternyata keimanan berganti dengan kekafiran. Lupa kepada Allah dan agama difahami bukan lagi dari sumbernya agar memiliki ruh yang memberikan kehidupan, tapi diambil dari pendapat-pendapat manusia yang fana, yang pendapat mereka sesuai dengan situasi kondisi yang mereka hadapi, dan tidak mungkin pendapat mereka mampu untuk menjawab tantangan seperti ini. Kalau orang bertanya mengenai transplantasi, bayi tabung, bertanya kepada madhab yang sekarang menjadi rujukan, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bisa ditemukan nggak? Nggak bisa ditemukan. Di kalangan Syiah bertanya pada madhab Ja'fari, sudah ada belum masa itu? Belum ada. Betul nggak? Oleh karena itu, kemana kembalinya? Kembali kepada kitab Allah yang menjadi rujukan mereka semuanya. Jangan kita paksakan untuk kembali kepada pendapat mereka, nggak ketemu, bid'ah. Dan uniknya, ketika sampai pada ayat ini tadi, wa atu haqqahu yauma hasadih, mereka menyebutkan dalam buku-buku fikih sebagai bukti masyru'iyat zakat az-zar'i, ya, pertanian, qauluhu ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih. Tapi mereka nggak sebutkan jenis tanaman, ya, sepotong doang. Jenis tanaman sebelumnya yang wajib dikeluarkan zakatnya mereka nggak sebutkan. Kenapa? Ini namanya untuk mengukuhkan pendapat mereka. Ini pendapat-pendapat ditelurkan oleh orang-orang yang memang kikir dan bekerja sama dengan orang-orang kaya untuk melindungi apa? Kepentingan masing-masing. Nah, kita ingin ulama-ulama Islam menyampaikan ayat Allah agar keadilan bisa ditegakkan, rahmat Allah bisa dirasakan oleh semua umat, bukan hanya orang kaya aja, tapi semua orang merasakan. Tapi sekarang ini kita jumpai orang-orang yang mengaku memperjuangkan kitab dan sunnah, zakat profesi tidak wajib, zakat perdagangan tidak wajib. Jadi betul-betul amat menyedihkan, kita betul-betul tak mampu berhadapan dengan tantangan zaman bukan karena agama kita tidak siap, tapi karena agama yang seharusnya kembali merujuk kepada Allah, kepada sunnah-sunnah Rasulnya, ternyata dialihkan kepada pendapat-pendapat manusia, ya, yang tidak sama sekali menerima wahyu atau kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Jadi mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa memahami Islam adalah agama yang siap untuk berhadapan dengan tantangan zaman. Semakin besar tantangan zaman, Islam yang datang dari Allah telah mempersiapkan dirinya, bahkan maju lebih pesat sebelum datangnya kemajuan zaman. Sebagai contoh, ketika Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sebelum pengetahuan menemukan keadaan ini, Allah telah terangkan dalam kitabnya. Bahkan juga mengenai apa? Ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, pertumbuhan janin dalam kandungan ibunya, sebelum manusia dapat menyaksikan langsung, melalui peralatan mereka, Allah telah berbicara dengan begitu jelas dan indah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu, Kang Atep, Kang Anis Mualim di meja operator, ada Tanaya. Kemudian di sini ada Habib Abdullah Jifri dan Ustadz Alfan. Jazakumullah khairan jaza. Juga buat ikhwan akhwat yang sudah menyimak di Bondowoso, Banyuwangi, Batam, Yogyakarta, Sukabumi, dan menyimak melalui YouTube Rasil TV. Semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian dan ikhwan akhwat. Saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.